Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke al-haditsu tsani asyara, hadis yang ke-12. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, Abu Hurairah ini sahabat Nabi ya. Aslinya beliau orang Yaman dari suku Daus. Beliau berteman dengan Nabi itu selama 4 tahun. Ya. 4 tahun itu selalu bersama dengan Nabi, terus begitu sepanjang waktu. Beliau banyak menghafal hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya, di antara atau merupakan baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kata Imam Nawawi, haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan selain beliau seperti ini, yaitu dengan kalimat min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Merupakan baiknya keislaman seseorang, yaitu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ikhwan, hadis yang mulia ini ya menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim di dalam melakoni kehidupannya itu hendaklah dia menjauhi hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Karena seseorang dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, itu sama halnya dengan dia berusaha untuk menjaga agamanya, kebaikan agamanya. Terlepas dari hal-hal yang tidak bermanfaat itu, apakah dia akan melalaikan atau membuang-buang waktu ya. Tetapi hal-hal yang tidak bermanfaat itu cenderung menyeret manusia kepada hal-hal yang membahayakan. Kalau seorang dia terseret di sekitar hal-hal yang membahayakan, maka itu berarti dia nyaris akan terjatuh di dalam bahaya. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa fadalla ala anna din yakunu tamman wa yakunu naqisan bihasabi tasarrufati sahibihi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa agama seseorang itu terkadang agamanya sempurna, terkadang agamanya kurang. Sesuai dengan apa orang itu dia bergelut di atas apa. Kalau dia bergelut di atas ketakwaan, hari-harinya dihabiskan di atas ketakwaan, dia menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, baik di dalam muamalah, muasyarah, dan seterusnya, maka inilah orang yang menjaga kesempurnaan agamanya.
Tapi kalau orang yang dia ya beribadah kepada Allah itu pas-pasan, ya, seadanya saja, dalam kesehariannya, kesibukannya banyak sekali dengan hal-hal yang melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah, maka jadilah orang ini agamanya kurang. Nah, ya, agamanya kurang. Nah, inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa iman seseorang itu naik turun. Iman itu naik turun. Kadang-kadang ada iman seseorang itu semakin kuat, dia semakin kuat sampai imannya begitu bagus, ya, sesuai dengan seberapa jauh kedekatan orang itu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang imannya melemah. Ya walhamdulillah, melemah kalau dia masih berada di dalam bingkai Islam, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia melemah sampai ada orang yang Islam itu keluar dari dirinya, murtad, ya, terlepas keimanan dari diri orang tersebut. Waliyadzubillah. Ini adalah merupakan apa? Bahaya. Kenapa? Karena manusia itu ada saat-saatnya dia itu semangat dalam beribadah, ada saat-saatnya dia malas, dia bosan, dan seterusnya itu ada. Sebab itu apa? Yang paling terpenting bagi seseorang dalam menjaga ketaatannya kepada Allah itu dia konsisten. Dia konsisten. Sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ahabbul a'mali, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang kontinu, amalan yang dilakukan oleh seseorang terus-menerus walaupun amalan itu sedikit. Sedikit tidak apa-apa, tapi kalau terus dia jaga, dia istiqamah, dia kontinu, malah ini lebih baik. Ini dicintai oleh Allah. Orang baca Quran satu hari satu lembar saja, tapi setiap hari begitu, subhanallah, ya. 1 tahun ya 360 lembar, ya, bisa habis. Tapi kalau orang satu kali dia baca Quran 1 kali 2 juz, tapi nanti tunggu 5 bulan lagi baru 2 juz lagi, ya, ini kurang bagus, ya. Ya, oleh sebab itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang kontinu walaupun dia itu sedikit, konsisten. Maka dari itu apa? Kenapa? Karena masing-masing amalan itu ada ujian. Amalan ini ujiannya ini, amalan ini ujiannya ini, amalan ini ujian ini. Kadang-kadang kita tidak sanggup. Kita lakukan semua amalan sekaligus, ujian dari masing-masing amalan itu datang, kita rasa berat, rasa malal, rasa bosan, akhirnya kita tidak beramal. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya apa? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan. Allah tidak bosan memberikan pahala kepada seorang hamba ketika hamba itu dia beribadah kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, berapa banyak pun hamba itu beribadah kepada Allah dan berapa banyak manusia dia beribadah kepada Allah, Allah tidak bosan berikan pahala kepada mereka. Tapi apa? Hatta tamallu, kalian itu akan bosan dalam beramal. Orang itu ada masa bosan dalam dia apa? Beramal. Dari itu kata Rasulullah dalam hadis lain apa? Inna likulli amalin sirrah. Masing-masing amal itu ada masa semangat. Ya. Setiap amal itu ada masa semangat. Walikulli sirrah fatrah. Ada, dan setiap masa semangat itu ada masa lemah. Ada masa apa? Lemah. Maka beruntunglah orang yang masa lemahnya itu dia jatuh kepada sunnah Rasulullah, ya, dan binasalah orang yang masa lemahnya itu dia jatuh kepada kemaksiatan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita bosan dalam beramal, yaitu kita bisa ganti amalan. Ada orang mungkin dia bosan sholat sunnah, ya dia ganti baca Al-Quran. Kalau dia bosan baca Quran, ya dia ganti berzikir. Ya, kalau dia bosan berzikir, ya dia baca buku-buku agama. Begitu, dia ganti amalan. Artinya masa bosannya itu menjatuhkan dia ke amalan yang lain. Bukan berarti bosan sholat, akhirnya tidak sholat. Nah, ini bahaya. Ya. Bosan baca Quran, akhirnya ndak baca Quran, ndak baca buku agama, tidak berzikir, pokoknya ndak ada. Nah, ini bahaya. Ya, maka sungguh beruntung orang yang
dia itu masa bosannya jatuh dalam amalan. Artinya dia ganti-ganti amalan. Ada orang yang dia bosan dalam satu amalan, ya sudah berhenti, dia ganti lagi yang lain, dia ganti lagi yang lain. Supaya apa? Supaya dia menjaga konsistensi dia dalam beramal, walaupun sedikit. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia itu dua saja. Hari-hari yang dilewati oleh manusia itu dua. Seandainya waktu yang dia gunakan itu, dia habiskan dalam kehidupannya itu bukan untuk ketaatan kepada Allah, maka pasti waktu itu dia habiskan untuk kemaksiatan kepada Allah. Dua saja. Yang kedua, seandainya dia waktunya itu dia lakukan untuk kemaksiatan kepada Allah, maka pasti dia kosong dari ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin orang itu dia berjalan maksiat dan taat sama-sama, tidak bisa. Pasti dia harus memilih salah satu dari keduanya. Waktu manusia itu dihabiskan untuk salah satu dari keduanya. Kalau orang itu dia waktunya habis untuk taat, maka pasti waktu daripada kemaksiatan itu tidak ada pada dirinya. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau dia tidak taat, dia tidak gunakan waktu-waktunya itu untuk ketaatan kepada Allah, pasti dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Antum lihat, ada orang sibuk nonton bola, sampai tengah malam dia bergadang nonton bola. Pertanyaannya, apakah dia sholat malam? Tidak. Apakah dia baca Quran? Tidak. Kenapa? Waktunya telah terpakai untuk kemaksiatan tersebut. Untuk apa? Untuk nonton bola itu. Ada orang hari-hari dia hidup dengan pekerjaan kehidupannya saja. Mungkin dia dia mancing, dia mengail. Bahasa ketong di sini katakan mengail. Dia mancing di laut dari maghrib, sebelum orang sholat maghrib dia sudah ke laut. Begitu dia sampai di laut, dia mancing sampai dia pulang jam 11 malam. Waktunya habis untuk itu. Pertanyaan, dia sholat maghrib? Tidak. Dia sholat isya? Tidak. Dia sholat sunnah setelah maghrib? Tidak. Dia sholat sunnah setelah isya? Tidak. Dia berzikir? Belum tentu. Belum tentu dia mancing sambil dia zikir. Subhanallah, subhanallah. Belum tentu. Ya. Nah, maka itulah manusia. Ya. Tapi kalau seandainya seseorang itu dihabiskan waktu untuk baca Quran, coba antum lihat, 1 jam dia habiskan. Misalnya dari setelah sholat subuh dia baca Al-Quran sampai matahari terbit. Pertanyaannya, apakah dari sholat subuh sampai matahari terbit itu dia berada dalam kelalaian? Tidak. Dia sedang baca Quran. Apakah dia sedang nonton orang nyabung ayam? Tidak. Dia sedang baca Quran. Apakah dia sedang bermain-main? Tidak. Dia sedang baca Quran. Artinya manusia dalam menghabiskan waktunya itu dua saja. Kalau dia tidak menghabiskan waktunya kepada ketaatan, pasti dia menghabiskan waktunya untuk kemaksiatan. Paling kurang kalau bukan kemaksiatan, paling kurang hal yang tidak bermanfaat. Paling kurang hal yang tidak bermanfaat. Padahal di antara atau merupakan sempurnanya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh aja kayak Abdurrahman ini duduk ngelamun, lihat ke jalan sampai tidak terasa 3 jam. 3 jam lihat-lihat ke jalan saja. Pertanyaannya, 3 jam itu ngapain? Bermanfaat apa tidak? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Waktunya cuma Cuma lihat di jalan. Lihat apa? Ya lihat ulila lewat, lihat kadal lewat, soa-soa, lihat. Tidak bermanfaat. Tapi kalau seandainya waktu itu dia pakai baca Quran, pertanyaan, manfaat tidak? Manfaat. Ya. Kenapa? Manusia dua saja. Kalau waktunya tidak habis untuk ketaatan, waktunya habis untuk maksiat. Paling kurang sekali waktunya habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Padahal sekali lagi Nabi katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan baiknya Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Tidak bermanfaat bagi dunia dia, lebih-lebih lagi tidak bermanfaat bagi akhirat dia. Ada orang, ya kawan, kadang-kadang ada orang itu dia hidup itu dia bahas hal-hal yang seandainya kalau dia tidak tahu dia tidak berdosa. Ya, tapi waktunya habis untuk itu. Ya, misalnya kadang-kadang kita bahas ini kira-kira bintang di langit ini ada berapa? Saya pernah di tahun-tahun, tidak salah tahun 2010-an kalau tidak salah. Waktu itu ketika berdakwah di Kota Jayapura, ana di satu masjid akrab dengan seorang dosen di salah satu kampus universitas Islam. Di sana dia waktu itu
apa ya detailnya, waktu itu masih S2 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ingat namanya Pak Sabar waktu itu. Jadi suatu ketika saya dengan dia di tempat wudu sama-sama, lalu ngobrol cerita, lalu dia tanya saya, Pak Ustadz, kira-kira dia tanya saya tentang satu masalah, saya sudah lupa, tapi kurang lebih itu, Pak Ustadz, kira-kira apa namanya manusia, apa pertanyaan dia waktu itu, anak lupa. Tapi begitu dia tanya, anak katakan kepada dia begini, Pak Sabar, sebelum saya jawab ini pertanyaan, saya ingin tanya Pak Sabar, seandainya Pak Sabar tahu jawaban atas pertanyaan ini, Pak Sabar berpahala atau tidak? Dia katakan, tidak berpahala. Seandainya Pak Sabar tidak tahu jawabannya, kira-kira berdosa atau tidak? Dia katakan tidak berdosa, Ustaz. Terus saya katakan, kalau begitu untuk apa Pak Sabar tanya? Untuk apa Pak Sabar tanya? Lalu dia katakan kepada saya, oh iya ya Ustaz, iya. Kok Ustaz bisa berpikir begitu? Ya saya bisa berpikir begitu. Kenapa saya berpikir begitu Pak Sabar? Karena Rasulullah mengatakan min husni islam fil mar'i tarku ma la ya'ni. Merupakan sempurnanya keislaman seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Sibuk cari tahu tentang sesuatu yang kalau kita tahu tidak pahala. Sibuk membahas sesuatu yang kalau seandainya kita tidak tahu juga tidak berdosa. Lalu kita disibukkan atau kita lalai dari membahas hal-hal yang sebenarnya kalau kita tidak tahu kita dikatakan bodoh, kalau kita tahu maka kita berpahala. Misalnya bagaimana? Ya, perkara agama. Kalau kita tidak tahu tentang tata cara wudhu, berdosa apa tidak? Berdosa. Kenapa? Karena wudhu kita tidak benar. Nah kalau wudhu tidak benar, akibatnya sholatnya sah apa tidak? Tidak sah. Ya. Jadi kalau seandainya kita tidak tahu tentang tata cara sholat Nabi yang benar, berdosa apa tidak? Berdosa. Kalau kita tidak tahu tentang bagaimana puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana hajinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kira-kira kita dikatakan bodoh apa tidak? Ya bodoh. Orang tidak tahu tentang perkara agama ya bodoh. Ya. Jadi ada dalam kehidupan dunia ini manusia, karena hidup ini kan banyak persoalan, banyak masalah. Manusia ketika dia hidup di dunia itu problem yang datang itu silih berganti. Hatta dia tidur saja punya masalah, apalagi dia bangun punya masalah. Nah, karena masalah manusia itu banyak, maka kita di dalam menjalani kehidupan kita itu harus pakai skala prioritas. Mana yang harus lebih duluan kita bahas? Mana yang harus lebih duluan kita menaruh perhatian kepadanya? Kenapa? Ya karena kadang-kadang kalau kita tinggalkan hal yang prioritas, maka hal-hal yang tidak prioritas kita bahas justru menghabiskan waktu sia-sia. Kita melakukan perkara-perkara yang kalau kita tahu pun kita tidak dapat pahala, kalau kita tidak tahu pun kita tidak berdosa. Kita lalai dari hal-hal yang sebenarnya kalau kita itu tidak tahu kita berdosa. Ya. Karena tidak mungkin orang itu bisa mempelajari dua hal secara bersama. Tidak mungkin. Dia pasti mendahului satu hal daripada hal yang lain. Karena itulah waktu manusia. Dia terjatuh dari satu kepada yang lain. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari konsep kerugian, ketika Allah katakan begitu, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa, demi waktu Allah bersumpah, demi perputaran zaman, yaitu apa? Innal insana lafi khusr, manusia itu semuanya rugi kata Allah, rugi. Ini hukum asal. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, nasihat menasihati supaya berada dalam ketaatan, kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap sabar di dalam kebenaran. Jadi hanya orang yang memiliki 4 sifat ini saja yang tidak rugi. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang waktunya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah. Kalau orang yang Allah bersumpah demi waktu, lihat di situ Allah bersumpah demi waktu. Waktu kenapa? Demi perputaran masa, manusia di dalam masa ini semuanya rugi. Manusia di dalam pergantian hari itu rugi. Dari hari ini ke hari besok rugi, dari jam ini ke jam ini rugi, dari waktu ini ke waktu ini rugi. Semua manusia. Ada orang yang dikecualikan. Siapa? Orang yang menggunakan waktunya dari perpindahan dari satu masa ke masa yang lain itu untuk taat kepada Allah. Yaitu beriman, beramal saleh, cerita-cerita lepas, tapi di sana ada nasihat-nasihat kepada kebaikan,
cerita-cerita lepas, tapi di sana ada nasihat-nasihat tentang kesabaran. Inilah orang-orang yang dikatakan tidak rugi. Orang yang dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena kesempurnaan Islam seseorang itu kita bisa dilihat, kita bisa melihat orang itu menggunakan waktunya untuk apa. Ada orang dia gunakan waktunya setiap hari, dia dari pagi sampai malam, dari matahari terbit, dia bangun sudah matahari sudah terbit, dia bangun matahari sudah terbit sampai matahari tenggelam lagi, dia sibuk dengan urusan dunianya saja. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Dia tidak sempat baca Quran, dia tidak sempat dzikir, dia tidak dzikir pagi petang, dia mungkin dalam keseharian dia masuk kamar mandi juga sudah ada dzikir, tidak baca doanya, keluar dari kamar mandi dia tahu doanya, masuk rumahnya dia tidak tahu doanya, dia keluar dari rumahnya dia tahu doanya, dia naik kendaraan dia tidak tahu doanya. Pokoknya keseharian hidup orang ini benar-benar hampa, kosong dari ketaatan kepada Allah, kosong dari dzikir kepada Allah. Apa yang dia kejar? Apa yang ada dalam target kehidupannya? Bagaimana dia bisa bekerja lagi supaya dia mendapatkan nafkah. Besok lagi begitu, kerja lagi, besok lagi, kerja lagi. Tapi kita lihat kehidupan dia biasa-biasa saja. Ya, kehidupan dia biasa-biasa saja. Kalau kita bandingkan dia dengan orang yang kerja dunia, terus dia istirahat, sholat, lalu habis itu dia kerja lagi, waktu sholat dia istirahat, sholat lagi. Kita lihat mereka justru orang yang waktunya dipakai untuk sholat ini, kehidupannya masih jauh lebih baik daripada dia. Ya, Ana suatu ketika di Biak ya. Di Biak itu Ana pernah punya teman. Jadi ada orang itu orang Ternate. Dia tinggal di samping masjid di Samova. Ada suatu tempat namanya Samova. Masjid Al-Ikhlas. Kalau Anda tidak salah ingat. Jadi orang itu kerja bengkel. Setiap hari waktu demi waktu pokoknya di bengkel gitu saja. Sampai kalau kadang-kadang kita sholat duhur, sholat asar itu motornya wah karena bengkel ya kan. Lalu tidak pernah sholat. Maka suatu ketika akhirnya berapa tahun kemudian Ana datang ke Biak lagi. Orang ini alhamdulillah dia sudah sholat. Dia sholat terus ditanya, kamu kenapa? Bilang, alhamdulillah saya sekarang sudah sholat. Gini. Oh ya. Kenapa waktu lalu tuh kamu udah sholat? Dia bilang, saya sekarang sholat itu rasa enak sekali, nikmat sekali. Hidup ini santai. Kenapa? Dulu udah sholat kenapa? Ya dulu udah sholat itu karena rugi, rasa rugi. Ruginya bagaimana? Sayang kalau waktu ini kita tinggalkan nanti kita rugi dapat dunia. Padahal ternyata tidak. Jika dibandingkan dengan sekarang saya tinggalkan waktu untuk sholat, ternyata pekerjaan saya lebih selesai dan ternyata rizki saya lebih bagus daripada dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat memang waktunya begitu ya manusia. Dunia makanya para ulama katakan kepada kita mengejar dunia itu ibarat mengejar bayangan. Tidak ada pernah orang dia bisa pegang bayangan yang nggak bisa. Dia berlari cepat untuk mendapatkannya, maka bayangan itu semakin laju ke depan. Dia berhenti, bayangan berhenti. Itulah dunia. Semakin cepat berlari, maka dunia pun akan semakin menjauh. Tapi dia berhenti, dunia pun berhenti. Artinya apa? Maka dari itu ketika kita menggunakan konsep manusia untuk mendapatkan dunia, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan dunia. Tapi ketika kita menggunakan konsep yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan dunia, maka kita pasti akan mendapatkan dunia. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan dunia ini, Allah tahu rumusnya untuk mendapatkan dunia. Sementara kita tidak tahu tentang dunia ini, bagaimana untuk mendapatkan. Ya, sama dengan kita punya kendaraan, kalau kita mau gunakan kendaraan kita itu menurut keinginan kita, itu nggak akan pernah bisa. Ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan kendaraan itu ikut buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik, maka pasti bisa. Kenapa? Karena pabrik yang mengeluarkannya, pabrik yang membuat. Pabrik tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Nah begitu pula dunia ini, Allah yang menciptakan dia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan bumi, Allah tahu bagaimana manusia itu untuk mendapatkan dunia. Untuk melangsungkan kehidupan. Maka Allah atur, Allah kasih tahu mereka cara-cara untuk mendapatkan dunia. Tapi kalau gunakan cara kita nggak akan pernah bisa dapat, nggak akan pernah bisa apa? Dapat. Sebab itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanatil akhiratu hammu", barang siapa yang akhirat itu adalah merupakan target hidupnya, niscaya ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah buat dia rasa kaya dalam hatinya, rasa cukup, hidupnya cukup. Ya. Dan apa? Jama'a syamlah. Allah akan mengumpulkan urusan yang tercerai-berai. Urusan-urusannya itu dibereskan oleh Allah. Jadi dia tidak susah. Dia punya problem tapi mudah saja diselesaikan. Dan apa? Wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunia dipaksa datang kepadanya. Ya, dunia apa?
dipaksa datang kepadanya. Maka kita lihat orang-orang yang dia punya ketaatan kepada Allah, ya, dia punya kedekatan dengan Allah, maka kehidupan mereka santai, kehidupan mereka tenang, kehidupan mereka tidak terlalu capek dalam kehidupan dunia, tetapi Allah berikan kepada mereka dunia, ya. Ya kenapa? Ya karena dia dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Dia menggunakan waktunya benar-benar untuk bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian akhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah penting, ya. Di antaranya yang pertama, seorang manusia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya dalam perkara agama dan dunianya. Ini motivasi. Hendaklah seorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, bermanfaat bagi dia dalam urusan agama dan urusan dunia. Kenapa? Karena kata Nabi, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu orang lain selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Tangannya tidak mengganggu orang lain, lisannya tidak mengganggu orang lain. Itulah muslim yang baik. Muslim yang apa? Yang baik. Kemudian yang berikut, seorang manusia hendaklah menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Hendaklah menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik dalam urusan dunianya, lebih-lebih lagi dalam urusan agamanya. Ya. Kalau kita dalam urusan, kita lihat kalau orang dalam urusan dunia dia buang-buang waktu, itu dia tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berhasil. Apalagi dalam urusan akhirat. Kalau dia ulur-ulur waktu, buang-buang waktu dalam waktunya habis percuma, dia tidak lakukan untuk ketaatan, maka jangan mengharapkan kebahagiaan di sisi Allah. Ada orang begini, dia tidak beribadah kepada Allah. Sholat tidak. Kadang-kadang puasa juga tidak, ya. Tidak usah kita bilang amal-amal lain, sedekah, nanti dia bilang dia tidak ada uang dan seterusnya, ya. Tetapi ibadah tidak. Tapi dia punya mimpi untuk masuk surga, senang sekali. Ya. Masa tidak beribadah, mimpi masuk surga, kasihan. Ya. Menghayal. Jadi manusia, kita punya target, ya. Manusia punya target untuk mendapatkan sesuatu, dia harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Pedagang dia ingin untung banyak, dia harus berusaha, ya. Pengusaha begitu pula, ya. Orang-orang pebisnis begitu pula. Orang yang melakukan ketaatan ya begitu pula. Dia ingin akhirat yang baik, ya dia harus berusaha. Ada orang duduk-duduk lalu dia menghayal untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat. Kasihan. Begitu pula ada orang kalau dia sehat dia lupa dengan Allah. Dia ada senang, punya uang banyak, dia sehat, dia bahagia, dia lupa. Tapi nanti begitu dia sakit, ya Allah, hidup ini sudah susah, bagaimana ya Allah? Lah kemarin Anda di mana? Kenapa sekarang baru Anda ingat Allah? Ya? Kenapa sekarang baru Anda ingat Allah? Nanti begitu dia masih sehat, dia tidak sholat. Nanti begitu dia sudah sakit, baru dia ingin sholat, tapi kaki sudah nggak kuat jalan. Lalu yang waktu kakinya masih kuat, Anda di mana? Ya. Nanti begitu dia mau sholat, tidak bisa berdiri, dia saya ingin sholat sambil berdiri. Padahal kaki sudah tidak kuat berdiri. Lalu yang waktu kaki masih kuat itu Anda di mana? Jadi ini manusia. Kenapa? Manusia dia terjebak, banyak dia terjebak dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah waktu yang dihabiskan oleh manusia dalam kehidupannya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Maka dari itu kalau bisa, ya waktu-waktu kita itu habiskan, manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Walaupun tidak semua, karena manusia ini tidak sempurna dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi minimal dalam hari-hari yang kita lewati, ada kekurangan-kekurangan yang kita terjatuh kepadanya, maka tambahlah kekurangan-kekurangan itu dengan ketakwaan kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Susulilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Kalau engkau sudah selesai melakukan perbuatan yang buruk, cepat-cepat lakukan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena perbuatan yang baik itu dia akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya.
Jangan hari-hari kita semuanya buruk. Jangan. Ya. Jangan hari-hari kita semuanya apa? Semuanya buruk. Nah, kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa manusia itu bertingkat-tingkat dalam keislamannya. Ya, ada orang yang Islamnya sempurna, ada orang yang Islamnya kurang sempurna, ya, ada yang kurang sekali, ya, ada yang kurang sekali. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Demikian akhwana fiddin azanallahu wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, ya, pada malam ini, yaitu kita cuma bisa bacakan satu hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.